Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Rahmautimi Indasari, mahasiswi Magister Kesehatan Lingkungan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyosialisasikan tentang bahaya pestisida pada kesehatan manusia. Apa sih pestisida itu? Pestisida atau orang awam kadang menyebutnya sebagai pembasmi hama adalah suatu bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Biasanya, organisme pengganggu yang dimaksud berupa serangga, tikus, gulma, burung, atau mikrobia lain yang dianggap mengganggu. Pestisida paling sering digunakan oleh petani, tetapi terkadang juga bisa digunakan di bidang kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Lalu bagaimana pestisida bisa membahayakan kesehatan manusia? Pestisida bisa masuk ke dalam tubuh melalui 4 cara. Yang pertama, ingestion, melalui oral atau tertelan. Kontaminasi pestisida bisa masuk melalui mulut saat mengonsumsi makanan atau minuman, bisa berupa sayuran atau buah-buahan yang mengandung pestisida. Cara pencegahannya bisa dengan mencuci sayuran atau buah-buahan tersebut sebelum dikonsumsi. Yang kedua adalah inhalation. Pestisida dapat terhirup melalui hidung yang kemudian masuk ke dalam paru-paru. Cara pencegahannya dengan menggunakan masker. Cara yang ketiga adalah melalui kontak kulit atau skin contact. Dan cara yang keempat adalah skin absorption. Biasanya terjadi saat proses pencampuran dan penyemprotan pestisida. Cara pencegahannya bisa dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, baju panjang, celana panjang, topi, kacamata, masker, dan sepatu. Kontaminasi pestisida yang paling sering terjadi adalah melalui kulit. Sebagai salah satu contoh adalah penyemprotan pestisida. Saat penyemprotan, pasti ada beberapa percikan dari pestisida yang mengenai kulit di sekitar tangan. Bisa dibayangkan, apabila pestisida tersebut mengenai kulit dan kita tidak memakai APD berupa sarung tangan, maka penyerapan pestisida ke bawah kulit akan lebih cepat. Penyerapan pestisida itu kemudian akan bercampur dengan darah dan menimbulkan dampak bagi kesehatan. Kalau melihat tren umum dan mungkin bisa disaksikan dengan mata telanjang, petani-petani sayur kita di daerah dataran tinggi itu ya setiap hari jangan-jangan dia menyemprot sayur-sayurannya sehingga bisa diasumsikan kandungan pestisida di dalamnya belum bersih betul pada saat dia sampai di pasar. Selanjutnya ada keracunan pestisida. Gejala keracunan pestisida sendiri itu tidak khas, sehingga tidak dapat terdiagnosa dengan baik. Tanda dan gejala keracunan pestisida tergantung dari derajat keracunan, lama paparan, dan organ target. Organ target akibat keracunan pestisida dapat menyerang mata, pencernaan, paru-paru, kulit, jantung, dan lain-lain. Gejala keracunan pestisida sendiri bisa terlihat dalam jangka pendek, yaitu langsung setelah melakukan paparan dengan pestisida, ataupun jangka panjang. Jangka pendek, kita lihat iritasi mata, iritasi kulit ringan, gatal-gatal, terus pedas di mata, terus tidak enak di rongga pernapasan. Kemudian berikutnya, kalau mau dikategorikan, dia ditambah pusing, mual, muntah. Berikutnya lagi, dia bisa kolaps sampai yang terberat terbakar dan meninggal. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pestisida masuk ke dalam tubuh? Cara yang pertama adalah pencegahan masuknya pestisida ke dalam tubuh yang paling utama adalah dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, gunakan dosis yang sesuai tertera pada label pestisida.
Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan setelah makan. Yang keempat, jika mengalami keluhan yang serius, segera periksa ke dokter. Dan cara yang kelima, jika sudah terpapar terlalu lama dan mengalami gejala-gejala berat, bisa dilakukan tes kolinesterase untuk mengetahui tingkat paparan pestisida dalam darah.